kepada Tuhan. Dan terima kasih pelayan Praise and Worship, karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati sekali, saudara. Saya percaya kasih karunia Tuhan sudah melimpah. Selamat bagi saudara yang sudah hadir pada saat ini. Selamat juga bagi saudara di gereja lokal dimanapun berada, saudara. Dan yang mengikuti streaming juga Tuhan berkati ya saudara semuanya. Nah saudara, kita segera masuk saja ke firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, seri khotbah untuk bulan ini adalah seri khotbah yang dahsyat bagi saya, saudara. Ini seri khotbah yang dahsyat. Kalau saudara bisa tangkap, saudara lakukan, saudara akan mengalami saudara terobosan yang luar biasa sekali dalam kehidupan saudara. Dari manusia biasa diubahkan, ditransformasi saudara menjadi manusia Allah yang tidak terbatas saudara, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan karya Tuhan, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi saya ajak saudara tangkap sungguh-sungguh ya, apalagi juga untuk malam hari ini, untuk hari ini adalah sesi terakhir. Saya percaya ini sangat penting bagi setiap kita. Kita sudah belajar sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, sesi keempat, sekarang sesi kelima, yaitu dengan tema hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saya ulangi temanya saudara, apa saudara? Hidup karena apa? Percaya, bukan karena melihat. Maksudnya percaya dalam hati kita, bukan karena melihat dengan mata lahiriah kita, saudara. Saya percaya ini salah satu lagi yang sangat penting sekali, supaya kita bisa mengalami transformasi dari manusia biasa menjadi manusia Allah. Yang kelima yang harus kita tangkap, kita harus mulai membangun kehidupan kita, yaitu hidup dengan percaya. Hidup dengan percaya, hidup dengan percaya. Bukan hidup dengan melihat, saudara. Iya, tapi dengan percaya. Kita akan pelajari dulu kuasa berjalan dengan iman atau kuasa berjalan dengan percaya, ya bukan dengan melihat. Ya 2 Korintus pasal 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Percaya. Paulus berkata, hidupnya adalah hidup karena percaya. Dikatakan sekali lagi, saudara, bukan karena melihat. Oh, itu sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara bisa tangkap, ini adalah salah satu lagi kunci mengapa Rasul Paulus dari manusia biasa yang penuh dengan emosi, yang penuh dengan sakit hati, yang penuh dengan kesalahan, yang hidupnya jauh daripada Tuhan, akhirnya bisa diubah menjadi manusia Allah yang luar biasa sekali. Saudara, dulunya saudara penuh dengan kekerasan, penuh yang tidak baik, tapi menjadi manusia Allah yang dipakai Tuhan luar biasa, karena dia mulai membangun kehidupannya, hidupnya dengan percaya, bukan melihat. Saya ulangi sekali lagi, dengan apa? Percaya, bukan melihat. Kalau dia melihat, saudara, secara latar belakang hidupnya, seorang yang benci dengan Tuhan, seorang benci dengan pengikut Tuhan Yesus, seorang yang penuh dengan kebencian, seorang yang menangkap, menganiaya, membunuh orang-orang percaya. Latar belakangnya, kalau dia lihat latar belakangnya, dia baca kisah hidupnya, maka dia tidak akan bisa punya keberanian layak untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak akan dipakai, dia tidak akan berguna. Kalau dia juga hidup dengan melihat tantangan yang ada dalam hidupnya, kesulitan yang ada dalam hidupnya, kekurangan-kekurangan yang ada dalam hidupnya, dia menulis banyak sekali di Alkitab tantangan-tantangan orang-orang yang memusuhi dia, yang akan membunuh dia, baik dari orang Yahudi sendiri, orang di luar Yahudi, keadaan alam yang datang. Kalau dia hidup dengan melihat, dia sudah pasti gagal, dia sudah pasti tidak berhasil, saudara. Tapi dia berkata, salah satu kunci sukses utamanya, dia bisa menjadi rasul yang terbaik, yang berbuah banyak, saudara, lebih daripada rasul yang lain, karena dia hidup dengan percaya, bukan hidup dengan melihat. Itu saudara tangkap dulu. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat ini. Ya, dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Percaya dengan kuasa Tuhan, percaya dengan kebaikan Tuhan,
percaya dengan panggilan Tuhan, percaya dengan janji Tuhan, percaya dengan penyertaan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia terus bergerak. Itu yang membuat dia mengalami kuasa Allah. Itu yang membuat dia mengalami, saudara, ya, menjadi manusia Allah dan hal yang luar biasa. Jadi di sini kita bisa belajar, Alkitab mengajar supaya kita hidup dengan iman, bukan hidup dengan melihat. Saya ulangi sekali lagi, supaya saudara dan saya kita bisa menjadi manusia Allah, dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Ya saudara, harus belajar hidup dengan percaya. Katakan saudara, hidup dengan percaya. Sekali lagi, hidup dengan percaya, bukan dengan melihat. Katakan, bukan dengan melihat, tapi dengan apa? Percaya. Percaya akan keberadaan Tuhan, percaya akan kuasa kemampuan Tuhan untuk menolong kita, percaya akan kasih Tuhan yang ingin atau mau menolong kita, percaya pada pengorbanan yang sudah dilakukan, percaya segala sesuatu yang disediakan oleh Tuhan. Hidup dengan percaya, saudara. Saya percaya itu suatu yang luar biasa, karena iman itu lebih dahsyat daripada apa yang bisa kita lihat, ya, dengan mata lahiriah kita. Itu lebih dahsyat. Sajak kita belajar dengan seorang yang bernama Abraham lebih dulu, saudara. Kalau saudara bisa pelajari kehidupan Abraham, saudara bisa dapatkan banyak hal, ya, bahwa dia hidup dengan iman, bukan melihat. Kalau dengan melihat, dia sudah enggak layak, dia enggak mungkin bisa mengalami. Dikatakan dia, saudara, istrinya mandul, saudara. Ya, yang namanya istri mandul, kalau dia lihat istrinya, saudara, kalau hidupnya dengan baca, istrinya mandul, sudah pasti dia enggak bisa pegang janji Tuhan. Sudah pasti imannya akan rontok. Sudah pasti akhirnya dia tidak akan mencapai rencana Tuhan, janji Tuhan. Kalau dia bisa hidup dengan melihat, oh saudara, banyak, ya, kalau dilihat, ya, keadaan Abraham sudah tidak masuk akal. Istrinya mandul, bahkan akhirnya saudara, sudah sekian lama janji itu tidak digenapi terus atau belum digenapi sampai sekitar hampir 30 tahun. Kalau saudara punya janji dari Tuhan sudah hampir 30 tahun belum digenapi, lihat fakta, lihat keadaan yang sudah terjadi, lihat waktu yang sekian lama, berarti juga nggak mungkin lagi bisa ada kenyataan. Bukan hanya 1 minggu loh, bukan hanya 1 bulan loh, bukan hanya 1 tahun loh, hampir 30 tahun. Ditambah lagi dia umurnya sudah hampir 100 tahun, istrinya sudah hampir 90 tahun. Kalau tiba-tiba, saudara, tiba-tiba ada berita gitu, saudara, di surat kabar, ada nenek umur, ya, 80 tahun mengandung. Kira-kira saudara percaya enggak? Dokter Glendi percaya enggak itu? Kalau ada di surat berita gitu, ada nenek umur 80 tahun mengandung, percaya enggak, saudara? Orang akan bilang, enggak mungkin umur 80 tahun kok mengandung. Oh, kalau dilihat dengan penglihatan, dibaca, saudara, sudah enggak mungkin. Kalau saudara bisa perhatikan, ada banyak, kalau dilihat dari keadaannya, sudah pasti tidak mungkin, saudara. Ya, karena keadaannya, ya, karena waktu yang sudah tahu lama usianya, karena mandul. Bahkan mungkin juga kalau dengar perkataan orang lain, mungkin kata temannya, mungkin kata keluarganya, mungkin kata tabib-tabib yang ada pada saat itu, sudah berkata enggak mungkin. Kalau hidup dengan melihat, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau saudara hidup dengan melihat, mungkin saudara akan mengalami sama seperti ada doa-doa saudara yang sudah 5 tahun belum terjawab, yang sudah 10 tahun belum terjawab. Ada enggak? Ada enggak yang doa 10 tahun belum terjawab? Ada. Kalau saudara hidup dengan melihat keadaan, saudara akan luntur, saudara. Pengharapan saudara sudah tidak mungkin lagi memperjuangkannya. Oh, doa yang sudah sekian lama, atau lihat keadaan, ya,
kesehatan saudara, sakitnya makin parah, makin parah, makin parah. Orang kalau hidup dengan lihat makin parah, makin gak mungkin, makin parah, makin gak mungkin, makin parah, makin gak mungkin, makin parah, makin gak mungkin bisa sembuh. Kalau hidupnya dengan melihat. Keluarga juga sama. Kalau hidup saudara dengan melihat, lihat keadaan pasangan saudara, lihat keadaan anak atau orang tua saudara, lihat keadaan hubungannya. Kalau saudara lihat terus makin parah, makin sulit, makin aneh-aneh, makin ngegek, makin macam-macam. Kadang-kadang saudara akan punya pikiran, nggak mungkin keluarganya bisa diteruskan lagi. Nggak mungkin keluarga seperti ini bisa harmonis kalau hidupnya dengan melihat. Studi saudara, pekerjaan saudara juga sama. Kalau saudara lihat keadaan yang negatif, keadaan yang tidak baik, gagal, rugi, ditipu orang, keadaan ekonomi seperti ini di Indonesia. Kalau saudara dengan melihat, saudara bisa merasa nggak mungkin ini Kairos Indonesia, nggak mungkin ini waktunya Indonesia, nggak mungkin. Kalau lihat dengan apa? Mata, saudara. Dilihat dengan mata, keadaan selalu kita merasa tidak mungkin. Ya, lihat keuangan saudara, mungkin saudara yang sedang mengalami masalah keuangan, goncangan keuangan, saudara merasa enggak mungkin lagi. Tapi saya ajak belajar seperti Abraham. Abraham itu luar biasa. Dia juga melakukan firman Tuhan ini. Dia bukan hidup dengan melihat, tapi hidup dengan percaya. Saya akan ajak kita baca Roma pasal 4 ayat 18 dan seterusnya. Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sudah enggak ada dasar loh saudara. Bagi manusia itu sudah enggak ada alasan. Enggak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Jadi sekalipun tidak ada harapan, berharap juga. Sekalipun sakit penyakit yang enggak ada harapan untuk bisa sembuh, tapi dia tetap berharap. Sekalipun keluarganya enggak ada harapan untuk dipulihkan, dia tetap berharap. Sekalipun studinya, pekerjaannya, pelayanannya sudah enggak ada harapan untuk berharap, dia tetap berharap juga. Dan percaya, bukan hanya berharap, berharap percaya. Ini iman bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Ya, imannya tidak menjadi lemah, luar biasa. Dia berharap, percaya, bahkan imannya, kepercayaannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuhnya boleh makin lemah, tapi imannya makin kuat, saudara. Ya, tubuhnya boleh, saudara, sudah terlalu lemah, tapi tetap imannya percaya tidak menjadi lemah. Walaupun karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun, saudara. Iya, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sekalipun sudah tua, dianggap kedaluarsa. Sekalipun rahim Sarah tertutup, enggak mungkin. Sudah enggak mungkin, sudah tertutup gitu saudara. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, luar biasa. Hidup dengan percaya, bukan lihat keadaan tubuhnya, bukan lihat situasinya, bukan lihat lamanya atau apapun saudara. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, malah terus diperkuat dalam imannya. Diperkuat dalam imannya, saudara. Dan ia memuliakan Tuhan, enggak mengeluh, saudara. Memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuji Tuhan, luar biasa. Dengan penuh keyakinan, bukan setengah yakin. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Hidup dengan percaya, hidup dengan iman, bukan dengan melihat mata lahirannya. Karena itu hal itu diperhitungkan padanya sebagai kebenaran. Hanya dihitungkan sebagai kebenaran. Allah lihat dia sudah melakukan yang benar,
bukan salah, saudara. Bukan kalau keadaan lahiriah kelihatannya tidak baik, dia ikut tidak baik. Enggak begitu. Keadaan tidak baik, tetap baik. Situasi tidak mungkin, tetap mungkin bagi dia, saudara. Ya, tuh jalan sudah tertutup, tetap percaya. Ini benar, diperhitungkan sebagai kebenaran. Banyak orang percaya, tapi imannya enggak seperti ini, saudara. Enggak percaya, tapi Abraham luar biasa. Dihitungkan kebenaran, dan akhirnya dia bisa mendapatkan janji Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Hidup dengan percaya, bukan melihat, saudara. Lalu ayat 23 ini penting untuk kita. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk siapa, saudara? Untuk siapa? Untuk siapa? Kita, saya, saudara, kita semua. Ini juga untuk kita, bukan hanya untuk Abraham, untuk kita semua. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia. Sebab kita juga sama seperti Abraham, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudara lihat, luar biasa sekali. Hidup dengan percaya, bukan melihat. Itu ternyata punya kuasa luar biasa. Allah tidak pernah memalukan orang yang berani berharap dan percaya kepada Dia. Dan akhirnya, endingnya Abraham tampil sebagai pemenang. Abraham tampil sebagai sukses. Abraham tampil sebagai orang yang luar biasa. Sampai dia diberi julukan Bapak orang percaya. Betul? Sampai dia diberi julukan apa? Bapak orang percaya. Sekali lagi, sampai dia disebut sebagai apa? Bapak orang percaya. Artinya menjadi contoh kita semua, anak-anaknya, saudara. Oh, dia menjadi contoh, teladan. Janjinya juga untuk kita, saudara. Apa yang dilakukan? Yaitu hidup dengan iman, bukan hanya dengan melihat, saudara. Dia mandul, dia sudah tua. Menurut secara lahiriah sudah kedaluarsa, sudah tertutup, sudah tidak mungkin. Tapi dia berubah. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada jadi ada. Betul? Akhirnya Abraham dan Sarah punya anak enggak? Berapa? 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 Tidak terhitung janjinya. Dia itu mandul. Satu aja harusnya enggak bisa. Betul? Dia itu mandul. Katakan dia mandul. Satu saja enggak mungkin. Satu saja harusnya enggak bisa. Kalau hidup dengan melihat enggak bisa punya anak. Tapi waktu dia hidup dengan percaya. Bukan dengan melihat, tapi dengan percaya. Sekalipun harusnya satu saja tidak. Tapi akhirnya dia mengalami. Oh, jumlahnya, banyaknya. Seperti bintang di langit. Seperti pasir di lautan. Jumlahnya berapa itu, saudara? Nah, tidak terhitung. Tapi minimal lah gambaran. Sampai sekarang anak Abraham ada berapa? Sampai sekarang anak Abraham ada berapa? Sampai sekarang anak Abraham ada berapa? Kalau saudara nggak bisa jawab, saya tanya satu lagi, saudara akan ngerti. Siapa di sini anak Abraham? Secara rohani, siapa? Angkat tangan, termasuk saudara. Ada berapa? Tadi saya minta dicarikan data penduduk di dunia. Ketemunya data terakhir 2014. Ini sudah 16 ya, 2 tahun. Nah, penduduk ya di dunia itu 7 miliar lebih. Coba dikeluarin. Nah, saudara, 7 miliar. Orang Kristen, orang percaya 2,2 miliar. Ini 2 tahun yang lalu. Artinya kalau dibuat data ini benar saja, anak Abraham sekarang jumlahnya sudah 2 miliar. Berapa berarti ya? 100 juta. Betul? 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 Sekarang saya beri contoh gampang.
Kalau ada di antara saudara yang 1 juta saja nggak punya, ada nggak? Yang 1 juta nggak punya, ada nggak? Pasti ada. Ya di sini ada nggak yang nggak punya 1 juta, ada nggak? Halo, ada nggak di antara saudara yang 1 juta saja nggak punya? Ada nggak? Yang masih muda pasti banyak lah saudara ya. 1 juta nggak punya. Bisakah jadi punya banyak? Bisa nggak jadi punya banyak? Saya mau tanya pada saudara, yang 1 juta aja nggak punya, kalau ditinggikanlah, yang 1 miliar saja nggak punya. Ada enggak di sini? Nah, saudara dengar, kalau saudara hidup dengan melihat saja, tetap nggak punya. Tapi kalau saudara berani belajar dengan bapak orang percaya, bapak iman kita, dia bapak orang percaya, dia bapak iman kita, teladan kita, contoh kita, nanti dilipatkan. Dia 1 saja nggak punya, akhirnya 2,2 miliar. Kalau 1 juta saudara nggak punya, saudara berani hidup dengan iman bersama Yesus, bersama Tuhan yang melakukan kuasanya, yang menggenapi janjinya. Bagi Allah tidak ada mustahil. Hanya 2,2 miliar juta. Tuh, betul kok saudara? Betul? 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 Betul saudara? Kenapa kadang nggak terjadi? Banyak orang percaya, tapi sebetulnya nggak percaya. Loh, betul, ngomong dia saudara, saya ngomong, saudara bisa kalem seperti itu belum tentu loh. Mulutnya boleh ngomong percaya, tapi hatinya percaya apa enggak? Belum tentu. Sakitnya sembuh, belum tentu. Percaya enggak, belum tentu. Mulutnya boleh ngomong, tapi belum tentu. Rumah tangganya mau dipulihkan. Kalau orang Kristen semua percaya, enggak ada yang cerai. Ya atau ya? Ya atau ya? Nah, saudara, ini luar biasa. Ada kuasa yang luar biasa sekali, saudara. Itu mendatangkan kasih karunia, itu mendatangkan anugerah. Ya, maka saudara berhenti hidup dengan melihat, saudara, tetapi mulai sungguh-sungguh hidup dengan percaya, hidup dengan iman. Amin. Nah, saya ingin ajak saudara baca lagi Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi saudara tahu dulu, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau saudara mau masak ya bakmi goreng, saudara punya bahan dasarnya yang pasti. Minimal ada bakminya. Kalau enggak ada bakminya, enggak pernah bisa saudara buat bakmi goreng. Kalau punyanya nasi, ya nasi goreng. Betul enggak saudara? Mau bakmi goreng, harus punya bakmi, baru bisa jadi bakmi goreng. Itu dasar, bahan dasarnya. Mau nasi goreng, harus punya nasi. Enggak punya nasi, enggak bisa buat nasi goreng. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dari Tuhan. Saudara harapkan apa? Harapkan ya pasangan hidup, harapkan anak, harapkan mujizat, harapkan kesembuhan, harapkan masa depan, harapkan keluarga bahagia. Apa yang saudara harapkan? Dengar, iman itu dasarnya. Enggak punya iman, enggak punya mujizat Tuhan untuk pengharapan saudara, enggak ada mujizat Tuhan untuk keluarga saudara, enggak ada mujizat untuk kesehatan. Harus punya dasarnya, bahan dasarnya, yaitu iman. Semua yang kita harapkan dari Tuhan dasarnya iman. Alkitab berkata, tidak memiliki iman tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Allah enggak akan berkenan. Siapa datang kepada Allah, dia harus percaya Allah ada. Dia harus percaya Allah berkuasa menolong. Dia harus percaya Allah makasih mau menolong. Harus punya iman. Datang tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Dasarnya harus iman. Harus punya dasar. Juga termasuk mau minta apapun, dasarnya iman. Iman harus menjadi dasar dari pengharapan kita untuk
bisa mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan akhirnya bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, sekarang belum lihat, nantinya kalau kita, ya dasarnya iman, akhirnya akan kelihatan. Yang dulunya belum kelihatan, kelihatan. Yang dulunya belum ada, jadi ada. Yang dulunya tidak mungkin, jadi mungkin, saudara. Yang dulunya mustahil, jadi tidak mustahil. Jadi bukti, nantinya akan terbukti. Kalau kita hidup dengan percaya, bukan hidup dengan melihat. Abraham mengalami bukti. Paulus mengalami bukti. Orang-orang yang hidup dalam iman mengalami bukti. Apa yang mereka harapkan. Yang belum kelihatan sebelumnya, akhirnya kelihatan. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Akhirnya ada kesaksian. Kenapa ada kesaksian? Karena ada mujizat Tuhan yang dilakukan, yang dihasilkan dari iman. Hanya ada kesaksian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan. Bahkan juga karena iman kita mengerti. Karena iman apa? Kita mengerti. Karena iman apa, saudara? Kita mengerti. Saya ulangi, karena iman apa? Kita mengerti. Kita bisa mengerti itu bisa karena iman, saudara. Mengerti segala sesuatunya. Ya dikatakan bagaimana dunia diciptakan. Kita bisa mengerti karena iman. Percaya apa yang difirmankan. Percaya dengan firman Tuhan. Jadi ngerti. Enggak percaya, kita enggak pernah ngerti. Ya bagaimana dunia diciptakan. Enggak percaya, kita enggak akan bisa punya banyak pengertian di dalam Tuhan. Ya karena iman kita mengerti. Ya, lalu juga sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Hanya sungguh-sungguh, saudara. Ya, semua yang kita kelihatan, ya kita akan bisa dapatkan, ya dijadikan, diadakan dari apa yang tidak kelihatan. Iman adalah dasar pengharapan terhadap segala yang kita percayai. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah, dan luar biasa. Saudara bisa belajar banyak di dalam kehidupan. Ya, Pendeta Yonggi Cho misalnya. Dia waktu jadi hamba Tuhan, ya dia doa dengan Tuhan supaya ya jemaatnya 3.000, saudara. Dia tidak dasar melihat, dia tulis di bukunya. Kalau lihat jemaatnya berapa puluh saja. Dia tidak hidup dari penglihatan. Sekalipun jemaatnya berapa puluh orang saja. Tapi waktu dia ada di gereja, kalau dia sedang khotbah, dia itu dengan ya percaya. Ya jemaatnya 3.000. Hatinya mengimani 3.000. Hendak dengan matanya melihat berapa puluh. Dan akhirnya dibukti oleh Tuhan 3.000. Waktu dia minta lagi, ya visi dari Tuhan. Tuhan berkata 6.000 sama. Tidak hidup dengan penglihatan. Lihat jemaatnya 3.000. Tapi dia tidak dasar penglihatan. Dia dasar percaya. 6.000. Dia sudah terima. Itu sudah diterima dalam imannya. Itu sudah pasti dalam imannya. 6.000. Sekalipun dengan mata 3.000. Tapi dalam hati 6.000. Dengan mata 3.000. Dengan hati 6.000. Terus akhirnya mencapai. Bahkan sudah sempat mencapai 830.000. Saudara. Tapi belakangan kita dengarkan. Kalau di jumlah total dengan cabang-cabangnya sudah 2 juta lebih. Hampir 3 juta. Kenapa? Hidup dengan percaya. Bukan melihat. Hidup dengan apa, saudara? Percaya. Bukan melihat, saudara. Ya, jadi itu sesuatu yang penting yang harus kita tangkap dan pelajari. Beberapa hamba Tuhan ya pernah memberikan beberapa perkataan. Ya Smith Wigglesworth misalnya. Dia menulis di bukunya, saya jarang melihat orang berdosa yang tidak kenal Yesus gagal menerima kesembuhan ilahi. Ketika saya mendoakan, namun lah ini yang heran,
ketika saya mendoakan orang percaya, ada banyak yang tidak disembuhkan. Kenapa? Dia berkata, ya, ada banyak ketidakpercayaan dari diri orang percaya. Ini sesuatu yang sangat mengherankan. Dia berkata di dalam pelayanannya, dia mengalami banyak sekali. Justru orang yang baru, orang yang belum ikut Tuhan, datang ikut KKR-nya, didoakan, terima dengan iman, mudah dapat mujizat. Tapi malah banyak orang Kristen yang disebut sebagai orang percaya, seringkali nggak percaya atau kurang percaya, didoakan nggak ngalamin mujizat karena tidak hidup dengan melihat, tidak hidup dengan percaya, hidupnya dengan melihat, malah kurang percaya, malah tidak percaya. Orang disebut namanya orang percaya, tapi kurang percaya atau malah tidak percaya. Nah, saya mau tanya pada saudara, saudara ini disebut orang percaya. Sebetulnya saudara percaya enggak? Siapa di sini orang percaya? Angkat tangan. Siapa orang percaya? Tapi dari pengalaman beberapa hamba Tuhan dia dapat ini. Kenapa banyak yang enggak ngalamin mujizat? Karena sebetulnya tidak percaya. Saya tiba-tiba ingat, saudara. Saya tiba-tiba ingat. Selasa yang lalu kita tayangkan film. Siapa yang datang Selasa yang lalu? Ya, saudara tahu ya filmnya ya. Judulnya apa? Judulnya apa? Do you believe? Apakah kamu percaya? Jadi ceritanya ada satu orang bawa salib malam hujan-hujan. Datangi ada orang yang sedang di dalam mobil, nyetir mobil. Lalu dia tanya, do you believe dengan ini salib pengorbanan Kristus? Dia bilang percaya. Tanya lagi, do you believe? Percaya. Karena ditanya berulang-ulang lalu yang di dalam mobil berkata, saya itu pendeta kok. Nah, ternyata yang ditanyain, apakah kau percaya itu pendeta? Tapi biarpun pendeta dia tanya lagi, apakah kau percaya? Ditanya terus, sampai pendetanya dalam mobil itu agak bingung. Ya tersinggung, ya bingung, tapi dia dapat pelajaran yang penting sekali. Dia berkata, orang yang percaya dengan korban Yesus di atas kayu salib, dia akan datang pada Tuhan. Dia akan minta pengampunan. Dia akan minta pertolongan. Dia akan minta keselamatan. Orang-orang berdosa yang percaya pasti datang pada Tuhan. Sehingga mendapatkan mujizat. Sehingga dapat pertolongan. Sehingga dapat kesembuhan. Sehingga dapat pemulihan. Sehingga dapat anugerah di dalam Tuhan. Kalau percaya. Tapi masih ada yang kedua. Do you believe? Sekalipun kamu pendeta. Percaya. Bukti percaya. Kalau pendeta percaya. Korban Yesus di atas kayu salib itu hebat luar biasa. Kalau anak-anak Tuhan percaya, kalau pelayan Tuhan percaya, kalau saudara percaya bahwa di atas kayu salib korban Yesus ada anugerah luar biasa, kamu tidak bisa diam. Pendeta kamu tidak bisa diam. Kamu pasti bergerak, kamu pasti beritakan pada orang lain. Kamu pasti terus beritakan firman, kamu beritakan Injil, kamu beritakan korban Kristus. Karena itu bisa menyelamatkan mereka. Karena itu bisa dapat pertolongan. Karena itu penting sekali bagi banyak orang. Enggak nginjil, itu enggak percaya. Enggak selamatkan jiwa, enggak percaya. Saya kaget waktu lihat filmnya. Karena sebelumnya saya juga belum lihat. Percaya. Itu saat kita mengalami kekurangan, kita datang pada Tuhan. Percaya itu datang. Ngomong percaya enggak datang, itu nonsen. Itu bukan percaya, mulut. Percaya, pasti beritakan. Enggak bisa diam. Kalau kamu diam, belum tentu percaya. Mungkin tidak percaya. Hanya sekedar ngerti. Kalau kamu yakin sungguh-sungguh, ini penting sekali bagi manusia. Ini penting sekali bagi orang lain. Ini penting sekali. Kalau tidak banyak orang masuk neraka. Kalau tidak banyak orang menderita. Kalau kamu tahu ini penting sekali dan percaya, nggak bisa diam. Orang Kristen, ya pelayan Tuhan, pendeta yang diam, itu nggak percaya. Dalam hatinya. Percaya, nggak bisa diam. Kenapa diam? Karena kurang percaya atau tidak percaya. Betul? Nah, kita harus belajar mengembangkan iman kita, kepercayaan kita. Sebetulnya kita sudah percaya ya dengan keadaan sehari-hari. Banyak hal yang sebetulnya sudah kita percayai. Ya, kita sudah bisa percaya dengan hal
praktis sehari-hari. Saya mau tanya ya, misalnya ya, tadi Wendy, Selvi janji dengan anaknya nanti mau pulang apa enggak? Janji. Percaya nanti pasti sampai rumah. Percaya. Saudara dengar, sebetulnya hal yang sederhana sehari-hari, kita itu sudah punya iman juga. Percaya, nanti pasti balik. Enggak mikir loh, kalau nanti di tengah jalan gimana? Kalau nanti tiba-tiba ada apa-apa bisa pulang. Tapi kita berani ngomong, aku nanti pulang. Papi mami harus pulang, papa mama pulang. Itu kan percaya, betul? Mungkin ini ada, tadi sudah janji juga. Nanti ya makan bersama ya di mana ya. Karena saya baca di grup selalu ada toh saudara. Betul gak? Saudara percayalah, nanti masih bisa makan toh. Di rumah makan masih bisa makan toh, gak sakit toh. Percaya, sebetulnya dalam hidup kita sudah bisa percaya dengan banyak hal. Tapi saudara dengar, itu yang lahiriah. Yang lahiriah. Kita belum bisa mengembangkan kepercayaan secara rohani. Secara lahiriah, secara kehidupan sehari-hari kita bisa berani janji, berani berkata, percaya nanti aku pulang. Percaya kalau aku buka toko lagi, percaya besok praktek lagi, macam-macam percaya. Tapi saudara, dengan hal yang khusus rohani kadang-kadang belum percaya. Betul? Enggak berani ngomong gitu. Beda dengan orang yang punya level imannya sudah makin tinggi. Saudara lihat, para orang-orang hamba-hamba Tuhan baik Alkitab maupun sekarang yang sampai level imannya ngalami terobosan seperti itu. Mereka itu sungguh-sungguh punya iman percaya yang luar biasa. Bagi mereka mujizat itu sudah biasa setiap hari. Seperti saudara kita percaya. Karena memang seperti itu kok. Memang seperti itu kok. Contoh misalnya dokter kasih obat ya. Pasien ini masih sakit. Dokter bisa ngomong, dan nantilah lama-lama hilang sakitnya. Gitu toh kadang-kadang kalau sudah dikasih ya anti supaya enggak sakit. Sudah ngomong enggak masalah. Tapi orang yang berobat masih, oh ini sakit apa nanti sembuh pun enggak saudara. Nah iman sama. Saya ajak saudara ya. Lihat beberapa orang. Satu sajalah. Daud misalnya. Daud beda sekali dengan yang lain. Waktu menghadapi Goliat, semua gentar. Enggak punya iman. Tentara Israel gentar, enggak punya iman. Saudara, kakak-kakaknya Daud gentar, enggak punya iman. Para menteri jenderal gentar, enggak punya iman. Saul rajanya gentar, enggak punya iman. Tapi saudara pelajari, seorang yang bernama Daud, dia itu mengalami terobosan level iman dalam hidupnya. Kenapa? Dia mengalami pergaulan yang nyata dengan Tuhan. Dia mengalami pengalaman-pengalaman yang nyata bersama Tuhan. Dan itu membuat pengenalan akan Tuhannya bertumbuh. Dan itu membuat imannya bertumbuh. Dia sudah berkali-kali. Waktu dia sendirian, dia bergaul dengan Tuhan. Dia sudah mengalami berkali-kali. Waktu ada singa, Tuhan tiba-tiba menolong dia. Singa dihancurkan. Tuhan menyertai. Tuhan menolong dia. Tuhan memberi kemenangan. Di waktu yang lain lagi, ada beruang yang datang. Dia juga sama. Dia sedang bergaul dengan Tuhan. Ada beruang datang. Mau menerkam dombanya. Dia berteriak dengan Tuhan. Dia ditolong Tuhan. Dia kalahkan beruang. Dia hancurkan beruang. Dia sudah punya pengenalan yang lebih tinggi kepada Tuhan. Dia punya pengalaman banyak bersama Tuhan. Dia punya iman lebih bertumbuh lagi. Maka waktu ketemu Goliat, dia beda dengan yang lain. Dia manusia Allah. Dia punya terobosan level iman yang luar biasa. Orang lain gentar, tapi dia tidak gentar. Orang lain masih manusia biasa yang hidup dengan melihat. Lihat Goliat tinggi besar, gentar. Dengarkan perkataan Goliat yang mengintimidasi. Semua gentar hatinya saudara. Semua enggak ada yang berani. Daud beda. Daud tidak hidup dengan penglihatan. Boleh tinggi besar. Boleh perkataannya wah mengintimidasi. Dia enggak hidup dari itu. Dia hidup dengan percaya. Dia hidup dengan iman. Bukan dengan melihat. Bukan dengan mendengar. Tapi hidup dengan percaya. Bukan hal lahiriah. Tapi dengan rohani. Allah yang tidak kelihatan. Dia berkata. Dia akan kalahkan Goliat. Goliat boleh maju dengan tombak. Goliat boleh maju dengan pedang. Goliat boleh maju sebagai raksasa.
Dia berkata, aku maju dalam nama Tuhan. Betul? Bagi dia, Goliat itu biasa. Bagi dia, mujizat itu biasa. Bagi dia, menang itu biasa. Dia sudah punya pengenalan yang dalam dengan Tuhan. Dia sudah punya pengenalan yang tinggi, pengalaman yang tinggi, iman yang terus dibawa, mengalami terobosan yang luar biasa. Dan dia mengalami kedahsyatan. Setiap saudara belajar mengalami terobosan iman ke level yang tinggi. Tidak hanya sekedar manusia biasa. Sehingga saudara akan berjalan sungguh-sungguh dengan iman. Dan iman saudara tidak pernah mengecewakan. Dan itu menjadi kenyataan. Rasul-rasul hidup bergaul dengan Tuhan. Rasul-rasul punya pengalaman mujizat. Jadi waktu mau doakan orang lain, mujizat itu biasa. Waktu yang ada tantangan, mujizat bagi dia sudah biasa. Dia sudah tahu ini bisa terjadi. Ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang bisa terjadi. Bagi mereka itu sudah levelnya ini biasa. Betul? Kalau saudara hanya masih level kanak-kanak dalam iman, bukan berarti Allah tidak bisa, bukan berarti saudara nggak bisa ngalahin mujizat, bisa. Tapi sebetulnya itu adalah karena kemurahan Tuhan. Saya beri contoh. Saudara kalau punya anak kecil belajar renang. Saudara punya anak kecil belajar renang. Dia sebetulnya nggak bisa. Saudara coba-coba. Hampir tenggelam. Saudara tangkap dah. Lalu belajar lagi. Hampir tenggelam. Saudara tangkap dah. Akhirnya dia merasa, wah aku bisa renang. Nggak tenggelam saudara. Sebetulnya bukan sesungguhnya. Hanya karena orang tuanya kasihan. Jangan sampai tenggelam. Saudara, dia belum punya kemampuan. Dia belum punya itu. Tapi tetap oleh kemurahan pertolongan orang tua. Kadang-kadang kita gitu. Saudara dalam bisnis, saudara dalam rumah tangga, saudara dalam memperjuangkan kesembuhan. Kadang-kadang belum punya iman yang hebat pun Tuhan nolong. Karena Tuhan kasihan. Tapi itu level bapak kasihan pada anak saja. Namun bapak itu gak pernah ingin anaknya seperti itu. Dia ingin anaknya tumbuh dewasa. Akhirnya sungguh-sungguh bisa berenang sendiri. Akhirnya sungguh-sungguh bisa sukses dalam usahanya sendiri. Anak mulai belajar kerja. Mungkin hampir gagal ditolong bapaknya. Tetap dibantu bapaknya. Diarahkan terus, di backup. Akhirnya sukses. Bukan suksesnya dia. Kemurahan bapak saja. Tapi hati bapak sesungguhnya. Kerinduan yang tertinggi. Anaknya nanti bertumbuh ke level pengenalan yang lebih dalam. Ke level pengalaman yang lebih dalam. Ke level iman yang lebih dalam. Anaknya sendiri bisa lakukan mujizat. Anaknya sendiri bisa berhasil. Anaknya sendiri bisa bergerak di dalam Tuhan. Anaknya sendiri bisa mengalami kemenangan. Kuasa Tuhan bisa terjadi dalam hidupnya. Dan itu yang dilindungi oleh Tuhan. Itulah dalam rangka transformasi manusia biasa menjadi manusia Allah. Menjadi manusia Allah. Dan saya percaya itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Sekarang saya ingin mengajarkan saudara yang kedua. Lalu apakah iman itu? Iman adalah indera keenam. Iman adalah apa saudara? Indera keenam. Katakan iman apa saudara? Indera keenam. Tubuh kita dikendalikan oleh 5 indera. Yang pertama apa? Pendengaran. Yang kedua apa? Penglihatan. Yang ketiga apa? Penciuman. Yang keempat apa? Perasa. Lalu yang kelima apa? Peraba. Saudara supaya mudah ya, saya urutkan tadi gini. Yang indera pertama kita apa? Pendengaran. Itu indera kita. Dengan pendengaran kita bisa mengerti sesuatu. Lalu yang kedua apa? Penglihatan. Dengan penglihatan kita bisa tahu sesuatu. Yang ketiga apa? Penciuman. Dengan penciuman kita sudah tahu. Oh ini durian di sana ada gitu. Karena baunya. Lalu apa? Perasa. Saudara ada sesuatu karena merasakan. Oh ini si A. Oh ini B gitu saudara. Lalu dengan tangan bisa. Orang buta kadang-kadang baca pakai tangan. Betul saudara? Lah
secara lahiriah kita itu punya 5 indera. Nah, saudara dengar. Salah satu indera saja bisa buat kita mengerti. Ini apa gitu? Kita bisa mengerti. Enggak usah harus 5 indera. Salah satu indera saja bisa mengerti. Contoh ya. Ya, Stephen sini ya. Ini contoh ya, contoh ya. Siapa yang mau bantu saya? Ke atas satu. Siapa yang mau bantu? Ya. Dokter Gerendi aja, bantu. Naik, Stephen naik. Tadi saya mikir, saudara, bawa contoh gitu ya. Sekarang matanya ditutup, saudara. Matanya ditutup ya. Ditutup tolong. Dia kan nggak bisa lihat, nggak bisa gunakan matanya. Betul, saudara? Nggak bisa gunakan ya. Sudah ditutup ya. Coba ya, saudara ya. Ya. Ini apa ya? iPad. Yang keras. iPad. Dia nggak usah gunakan mata. Dengan perabanya tahu ini iPad. Betul? Betul? Dengan apa? Tangannya. Indera peraba. Kalau ini? Mic, saudara. Mic. Bisa minta tolong ada petugas musiknya. Salah satu siapa petugas musiknya? Bisa minta tolong enggak? Minta tolong. Contoh saja. Kalau tadi dengan peraba dia sudah tahu kok ini mic. Dengan perabanya dia sudah tahu ini ya iPad katanya itu. Ada pemain musik satu? Ya siapa enggak apa-apa, salah satu. Ya. Tolong dimainkan ini, dia enggak lihat ya. Ini main apa ini? Ya, ada yang sedang main musik, main apa ini? Main apa ini? Main apa ini? Main apa? Piano. Dengan apa? Dia bisa tahu ini main piano dengan apa? Indera apa? Pendengaran. Betul ya? Sekarang dikasih ini saudara ya. Coba tahu enggak ya? Tolong dibukain, kasihin dia coba. Nah, ini ada bonus. Oh enggak, langsung dikasihkan. Dimakan aja enggak apa. Apa ini? Coklat. Apa? Keras. Coklat. Loh, coklat bisa tahu saudara. Enggak lihat loh, warnanya apa enggak lihat loh, bisa tahu. Intinya saya ingin mengajak saudara saja. Saudara perhatikan. Salah satu indera kita bisa tahu ini apa. Betul? Enggak usah 5 indera. Hanya salah satu saja saudara tahu. Betul? Ya sudah, terima kasih ya. Coklatnya boleh ditelan. Tidak apa-apa. Tapi ininya kembaliin saya. Saya hanya ingin memberikan contoh sedikit saudara. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, jadi seperti itu tadi indera itu secara lahiriah saudara. Nah sekarang saudara, iman itu adalah indera keenam. Itu indera untuk manusia roh kita. Tadi secara lahiriah. Hanya dengan salah satu inderanya sudah bisa tangkap. Ini A, ini B, ini C. Bisa tahu. Nah sekarang dalam roh kita, Tuhan itu memberikan indera, yaitu indera keenam. Kita katakan saudara, dengan indera keenam, iman kita bisa tahu di alam roh. Saudara tangkap dulu. Kalau tadi secara lahiriah, di alam roh. Dengan iman yang ada dalam roh kita, hati kita bisa tangkap, bisa tahu tentang Allah, keberadaan Allah. Kita bisa tahu kehendak Allah. Kita bisa tahu, saudara, perintah Allah. Itu dengan iman kita. Itu indera keenam. Indera bagi manusia roh kita. Cukup dengan indera itu, saudara, kita bisa mengetahui sesuatu ya tentang rohani. Jadi iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dengar, yang tidak kita lihat dengan mata, yang tidak kita cium, yang tidak kita rasa, yang tidak kita raba, semua yang tidak bisa dipegang dengan penglihatan mata, itu bisa kita tangkap, bisa kita ketahui, saudara, dengan indera keenam kita, yaitu iman.
Iman adalah indera keenam. Sama dengan kita yakin salah satu indera kita, saudara, dengan lahiriah, kita harus punya keyakinan, kita bisa percaya dengan satu indera yang keenam yang kita tangkap dengan indera kita. Tadi dia tutup mata, enggak usah dengan mata, hanya satu saja. Indera pendengaran, dia yakin, dia bisa tahu itu suara piano, sedang main piano, bukan main gitar. Hanya dengan ini, betul? Hanya dengan peraba, dia tahu, bisa tahu. Ini mic, ini iPad, betul ya saudara ya? Hanya dengan indera apa tadi yang lain? Perasa, coklat. Sama saudara dengan dulu. Saudara bisa juga dengan indera keenam saudara. Tahu apa yang diinginkan Tuhan. Tahu apa yang dikatakan Tuhan. Tahu tentang keberadaan Tuhan. Tahu Yesus itu Tuhan. Itu dengan indera roh kita. Yaitu iman. Indera, 5 indera kita itu dari manusia itu lebih banyak kelirunya. Kadang-kadang bisa keliru. Tapi indera yang dari Tuhan yaitu iman, itu akan jauh lebih akurat, itu akan jauh lebih benar. Sebab manusia bisa keliru, Tuhan gak bisa keliru. Kalau Tuhan beri siknya di dalam roh kita, kita tangkap dalam hati nurani kita tangkap dengan iman kita, mendatangkan iman kita, saudara dengar, itu akan nanti jadi bukti yang lebih akurat dari indera kita lahiriah, dari pendengaran kita, dari penglihatan kita, dari penciuman kita, akan lebih akurat, akan lebih terbukti, akan lebih tepat, akan lebih benar, dan hanya akan menjadi kenyataan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi saya ajak saudara, kita harus belajar melatih, meningkatkan indera kita. Saya percaya semua juga karena latihan. Lama-lama, oh suara ini piano, oh suara ini itu dari pengalaman. Terus-menerus berlatih, makin mengerti. Betul saudara? Oh penglihatan, sekalipun coklatnya dibungkus tadi, oh aku pernah ngerti kok. Dulu itu dalamnya coklat gitu misalnya. Latihan. Demikian juga dengan iman kita, indera roh. Itu harus terus dibangun, itu harus dibangun. Saya ingin berkata pada saudara sedikit. Seri khotbah bulan ini tuh dahsyat. Saya rindu nanti Gebiar Penuai mau nguraikan khusus tentang ini. 5 ini digabung jadi satu. Kalau saudara bisa tangkap, sungguh-sungguh saudara akan mengalami terobosan yang luar biasa. Oh bagaimana kita bisa menjadi manusia Allah, dipenuhi dengan firman, penuhi dengan firman, sampai firman itu menjadi rema. Saudara akan dapatkan iman yang luar biasa sekali. Oh saudara, itu terobosan yang luar biasa sekali. Bergaul dengan Roh Kudus, sampai saudara ngerti, oh cara Roh Kudus bekerja, sampai saudara bisa mengerti apa yang Roh Kudus inginkan. Lalu terus saudara ada dalam hadirat Tuhan. Pujian penyembahan senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Oh, singkirkan semua penghalang. Yang terakhir terus berjalan dengan iman, berjalan dengan terus menerus, konsisten. Ini perlu belajar, ini perlu berlatih yang terus menerus. Pelajaran selesai 1 bulan, tapi saudara yang menentukan kita jadi manusia Allah atau tidak tergantung kita konsisten atau tidak. Terus berjalan dengan iman, berani bayar harga. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Saya ingin memberi contoh sedikit saudara. Bagaimana iman itu bisa timbul. Kita tangkap gitu saudara. Dalam roh kita. Roma 10 ayat 17. Roma berapa saudara? 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Saudara tangkap dulu. Iman timbul dari apa? Pendengaran. Kapan iman kita itu muncul? Kapan iman kita timbul?
Kapan iman kita menyala? Kapan kita tangkap sesuatu membuat kita menyala? Maksudnya gitu. Timbul, muncul iman kita. Munculnya karena apa? Pendengaran. Mendengar. Tapi pendengar apa? Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Nah, saudara yang suka mempelajari Alkitab, saudara buka-buka. Firman Kristus di sini, bahasa aslinya firman itu rema. Saudara tangkap dulu. Bukan logos. Bukan hanya sekedar firman semuanya. Ya, itu adalah rema. Maka dikatakan, ya penuhi. Renungkan firman, siang malam. Firman, siang malam. Firman, siang malam. Dalam tuntunan Roh Kudus, ada dalam hadirat Tuhan. Sampai firman yang logos, yang biasa, saudara dengarkan untuk semua orang. Tiba-tiba jadi rema bagi saudara. Yang saudara baca dalam Alkitab, semua ayat itu. Tiba-tiba ada yang dimunculkan jadi rema bagi saudara. Waktu saudara berdoa, ada pergumulan. Terus saudara ada dalam hadirat Tuhan. Terus dalam pengurapan Roh Kudus, tuntunan Kudus, dengar firman. Tiba-tiba ada perkataan, rema muncul. Saat itulah iman saudara timbul. Saat itulah iman saudara menyala-nyala. Saat itu saudara akan berani mati. Saat itu saudara punya iman yang sesungguhnya. Dan itu kalau saudara lakukan, saudara akan mengalami kebenaran firman yang luar biasa. Saya beri contoh banyak. Misalnya, saudara dengar ya. Tentang pembelian gedung Biskup Setar. Saudara sudah dengar banyak. Kalau hidup dengan melihat, kantongnya enggak ada uang. Semua enggak punya. Kita enggak akan bisa dapatkan gedung biskup jadi gedung gereja. Betul? Tapi waktu kita bergumul, waktu kita berdoa, waktu kita bergumul, waktu berdoa, saudara, ada dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus beri firman. Coba dikeluarkan firmannya. Allah mengadakan yang tidak ada jadi ada. Ayatnya itu saudara. Seperti tertulis, engkau telah menetapkan jadi bapak banyak bangsa. Ini untuk Abraham juga. Di hadapan Allah, kepadanya ia percaya. Yaitu Allah yang menghidupkan orang mati. Dan saudara perhatikan, yang menjadikan dengan firman apa yang tidak ada jadi ada. Waktu Tuhan jadikan ayat ini firman. Saudara pasti sudah dengar kesaksian. Tiba-tiba roh saya menyala. Tiba-tiba keberanian saya muncul. Setelah saya berkobar-kobar. Belum punya uang, saya telepon yang jual, beli. Belum punya uang, bukan dari melihat lagi, tapi dari percaya. Saat apa? Sudah dapat rema. Bukan hanya sekedar mengimani gedung biskup jadi gedung gereja. Enggak cukup, belum ada kuasa. Sampai saudara mendengar rema. Sampai saudara mendengarkan rema dari Tuhan. Rema firman. Itu ayat itu tulisannya aslinya. Rema Kristus. Rema dari Yesus. Yesus yang berkata. Tuhan yang berkata. Roh Kudus yang mengatakan. Khusus untuk masalah itu. Timbul imannya. Kuasanya mengalir. Itu yang menciptakan mujizat. Itu yang membuat gedung biskup jadi gedung gereja, sekalipun harusnya kita nggak punya dananya. Bukan sekedar ngimani. Tapi sampai tadi. Rema. Apalagi misalnya lagi. Dulu belum ada orang luar negeri datang ke Indonesia untuk belajar. Adanya orang luar negeri datang ke Indonesia untuk ngajari kita. Gereja Indonesia, hamba Tuhan. Waktu saya sedang di Bogota, saya belajar di sana. Lalu waktu saya pulang, Tuhan itu berikan rema. Buat konferensi gereja saya internasional. Saya bergumul, loh gimana? Nggak bisa. Saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak mungkin. Tapi terus itu dibuat oleh Tuhan muncul. Perkataan itu jadi rema. Terus bicara. Cesar Castellanos juga nggak bisa bahasa Inggris. Dia bisa membuat konferensi gereja saya internasional. Ada orang Jepang datang, ada orang Amerika datang, orang Belanda datang, kamu orang Indonesia datang. Sama, kamu nggak bisa bahasa Inggris. Ya, kamu memang nggak bisa, tapi aku bisa. Yang buat jadi di Bogota adalah Tuhan. Di Solo Tuhan juga bisa. Yang buat jadi adalah Tuhan. Itu jadi rema. Makin lama makin kuat. Makin lama makin menyala. Makin lama makin terbakar. Waktu dapat rema melangkah. Sudah lihat. Orang dari mana-mana berbondong datang.
itu bukan hanya sekedar mengimani ngawur. Bukan. Itu adalah iman rema. Iman timbul saat mendengar rema Tuhan. Saat mendengar rema Kristus. Saat mendengar rema. Maka 5 poin itu penting sekali. Tadi, penuhi firman. Bergaul dengan Roh Kudus. Hidup dalam hadirat Tuhan. Buang penghalang. Hancurkan dosa. Itu membuat rema itu datang. Setelah dapat rema, harus berjalan dalam rema, dalam iman. Berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman. Berjalan dalam iman. Saudara akan berjalan sebagai manusia Allah. Saudara akan berjalan dengan karya Allah. Saudara akan berjalan melampaui manusia pada umumnya. Itu firman rema. Ada banyak, kalau disaksikan banyak. Ya, saya tambah satu lah, beberapa lah. Pondok Daud. Di seluruh Indonesia belum ada gereja yang diberi kesempatan buat Pondok Daud 24 jam. Di dunia saja yang saya tahu baru satu yang saya tahu ya saudara. Kalau nggak tahu ada lagi di Amerika. Nggak tahu sekarang masih jalan apa enggak. Pondok Daud yang 24 jam terus. Itu kalau bukan Tuhan nggak akan bisa. Kenapa bisa? Umumnya harusnya nggak bisa. Nggak mungkin 24 jam penyembah terus. Waktu itu kita dapat terima. Buat Pondok Daud. Buat Pondok Daud. Itu menyala. Itu membakar. Dan waktu disampaikan, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut berkarya. Dan yang tidak bisa, jadi bisa. Buka perintisan gereja-gereja yang baru. Juga sama. Rema. Saudara pelajari perjalanan gereja kita. Hampir dikatakan semua yang kita lakukan karena rema. Dapat rema dulu, baru melangkah. Maka kuasa Tuhan menyertai. Maka mujizat menyertai. Maka kemenangan terjadi. Maka kedahsyatan Tuhan yang dinyatakan. Kenapa? Rema. Hidup dengan iman. Yang timbul karena rema. Dari Kristus. Rema dari Tuhan. Rema dari Allah. Itu luar biasa. Nah, saya beri contoh lagi. Hari-hari ini. Saudara sudah dengar, ini yang terakhir mungkin. Saudara, hari-hari ini saya dapatkan Tuhan itu sedang berkata, tahun ini Tuhan ingin kita bangkit sungguh-sungguh, melakukan banyak hal yang besar. Saya sudah sampaikan, bangkit. Saya enggak punya waktu banyak, tapi saya ingin sampaikan di gebiar penuaian nanti. Ya, tapi minimal kurang lebih, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang, bangkit jadi terang. Bahkan lakukan hal yang besar. Terang Tuhan sudah datang, kairos Tuhan sudah datang. Bangkitlah jadi terang, terang Tuhan datang. Terang Tuhan itu ya terbit atasmu. Kemuliaan itu sedang terpancar atasmu. Bangkit ya, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga orang-orang lihat terang Tuhan yang ada pada anak-anak Tuhan. Lihat terang Tuhan yang ada pada gereja Tuhan. Lihat karya Tuhan yang ada pada anak Tuhan. Lihat karya Tuhan yang ada pada gereja Tuhan. Lihat kasih Tuhan yang ada pada anak-anak Tuhan. Lihat karya kasih Tuhan yang ada pada gereja Tuhan. Lihat terang Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan. Orang berbondong-bondong, mereka dalam kegelapan, mereka dalam kekelaman. Bukan butuh pada orang Kristen, bukan butuh pada gereja. Orang Kristen, pancarkan terang. Gereja, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan kemuliaan Tuhan. Orang kan berbondong-bondong datang. Dan itu luar biasa. Kita baru saudara, ini belum, baru mulai sedikit-sedikit. Kita sudah dengar lihat. Misalnya contoh, berapa waktu yang lalu 17 orang dibaptis di LP, betul? Saya senantiasa berkata, jangan hanya sekedar sosial, tapi selamatkan manusia seutuhnya. Hanya ada 17 orang dibaptis, tiba-tiba. Apalagi? Ya, apalagi itu. Baptisan ini. Saudara masih ingat waktu lawatan saya ngomong berulang-ulang. Saudara, Tuhan sedang memberikan rema. Besok minggu Pentakosta, yang belum baptis, baptis. Karena Tuhan akan lakukan baptis air disertai baptisan Roh Kudus. Baptis saya dorong, saudara pasti banyak yang dengar. Dan ternyata saudara banyak yang menanggapi, ada 100 lebih baptis. Dan saya dapat laporan 90% yang baptis kemarin 2 minggu yang lalu hari Pentakosta. Dilawat Tuhan, mengalami baptisan Roh Kudus. Karena ini rema, karena Tuhan yang berkata, waktu dapat rema, saudara kita berjalan dalam rema, iman rema, Tuhan bekerja. Ya, banyak coba gambar-gambar, saudara lihat, lanjutkan lagi.
Saudara lihat, itu sedang dilawat, saudara. Ya, lanjutkan lagi. Saudara lihat, itu sedang dilawat, lanjutkan lagi. Loh, sedang dilawat, lanjutkan lagi. Ya, apa lagi? Ya, banyak. Tapi saudara lihat, semua rema. Lalu coba bangkit ke panti rehabilitasi Adulam, betul ya? Ya, akhirnya juga sama. Buat apa? Minggu yang lalu berapa yang datang ya? Minggu yang lalu berapa ya? Di sini ada mungkin. Berapa? 10. Coba dikeluarin, ada enggak di sini? Oh enggak, ini di sana saudara lihat orang semua berbondong. Itu keluarga Allah Peduli yang bawa semua jadi berkat, lingkungan juga bukannya di situ. Lanjutkan gambarnya aja. Lah, saudara juga lihat berkati makan tadi pengobatan. Terima kasih dokter-dokter. Ya, lanjutkan lagi. Ya, ini pujian bukan hanya sekedar biasa-biasa. Diajak datang pada Tuhan, memuji Tuhan, pancarkan terang Kristus, pancarkan kasih Kristus. Ya, lanjutkan. Bersukacita. Lah ini apa ya? Pengobatan gratis warga panti sekitarnya. Lanjutkan. Ya, pengobatan gratis ya, sama pemberian triplek, saudara, untuk tempat tidurnya. Lanjutkan. Apa lagi? Ya, radio, saudara. Lanjutkan. Apa lagi? Untuk lele training, ya kolam budidaya lele supaya mereka punya income yang terus menerus, nggak hanya nunggu donatur, nggak ada, mereka nggak punya dana supaya mereka punya income terus menerus, saudara, dicukupi, ya bisa mandiri. Lanjutkan apa lagi? Pendampingan konseling, ya luar biasa. Lanjutkan lagi, konselor kita, apa lagi? Ya juga ini sama. Lanjutkan, ya apa ini? Potong rambut gratis, saudara. Lanjutkan, ya apa ini? 7 pasien panti Adulam yang ikut ibadah di gereja kita ada 9 katanya. Kemarin minggu datang. Lanjutkan. Ya, ini yang datang kemarin minggu. Dan mereka sekarang mulai rutin. Jadi setiap minggu mulai datang ibadah, mulai ikut Tuhan. Itu selamatkan jiwa. Goalnya selalu selamatkan jiwa. Lanjutkan. Apalagi ini ya Bapak pengurus panti yang satunya Pak RT-nya. Juga sangat terkesan, ikut datang juga saudara, ikut diberkati juga. Ayo lanjutkan lagi. Apanya? Kalau peduli, ya ini MCK, ini baru saja berapa hari yang lalu di Balong, saudara. Mulai gerakan ini juga. Lanjutkan apa? Ya, saudara, dikatakan sebelum pembangunan MCK diadakan doa bersama, antusias warga dan ucapan terima kasih yang berulang-ulang selalu disampaikan mereka, baik warga maupun RT RW kepada tim MCK yang hari ini mengadakan doa bersama. Ketika doa pun mereka begitu meresponi. Saudara, diajak doa, diajak bersyukur pada Tuhan. Lanjutkan. Ya, lanjutkan. Besok minggu, jadi besok saudara, besok minggu. Saudara, jadi ibadah jam 9 ada sekitar 20. Kemarin saya dapat kabar sekitar 25 kalau nggak salah. Ya, warga Balong yang beri tepuk tangan saudara, akan datang ke gereja. Mereka sebagian besar bukan atau belum, lebih baik belum gitu saudara, ya belum, ya kemana nih? Belum orang Kristen, tetapi karena mereka melihat dan merasakan bahwa ya GBI Keluarga Allah, gereja kita telah membawa dampak positif buat lingkungan Balong dalam pembangunan MCK. Mereka sangat rindu datang ke gereja kita. Maka kita dukung doa bersama supaya setiap warga yang datang dijamah Tuhan dan merasa kasih Tuhan yang luar biasa. Saudara dengar, karena rema dan kita taat melangkah, Tuhan bekerja. Tiba-tiba banyak jemaat yang tergerak. Tiba-tiba Tuhan pakai gerakan ini. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Luar biasa. Saya dengar ini satu daerah di Balong. Daerah yang lain sudah datang lagi juga minta Pak, supaya di sana juga diadakan seperti ini gitu. Jadi daerah-daerah yang lain mulai pada minta semua. Pengobatan mulai saudara. Saya rindu nanti supaya lebih lancar ada mobil untuk pengobatan gitu saudara. Diisi semuanya di dalamnya gitu saudara. Sehingga dimanapun cepat bisa datang. Sudah lengkap di dalamnya gitu saudara. Luar biasa. Di lapas juga ada minta pelayanan. Sekarang kita akan goal supaya orang bisa diselamatkan. Ya, saya nggak tahu Korsek Sabtu ini mau nggak 20 Juni ya pelayanan di lapas. Apa namanya, Bali apa? Nusa Kambangan gitu saudara. Diminta tapi saya nggak bisa karena berangkatnya harus minggu. Saya berangkatnya harus minggu. Itu Senin saudara. Ya kalau Korsek Sabtu mau kita bisa mikirkan. Tapi cepat sebab kita harus mulai jawab diterima atau tidaknya. Ya kalau saudara bisa. Tapi
saya nggak kemana-mana lagi ke firman Tuhan. Saudara dengar, hiduplah dengan percaya, jangan dengan melihat. Hiduplah dengan iman yang dari rema Tuhan. Saudara akan lihat manusia Allah dibangun. Kebesaran Tuhan dinyatakan. Kasih karunia Tuhan akan dinyatakan secara luar biasa. Nah, Tuhan yang berkarya. Semua begitu berdiri. Angkat tangan saudara. Angkat tangan. Saya ingin mendoakan saudara. Supaya saudara sungguh-sungguh bisa dapat rema. Membangun pergaulan dengan Tuhan. Berjalan dalam iman. Dengan percaya. Bukan melihat. Percaya karena rema Tuhan. Arahkan hati saudara pada Tuhan. Jangan lihat yang lainnya. Tuhan, firman-Mu sudah hamba-Mu sampaikan. Hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kami semua. Firman-Mu yang sudah disampaikan biarlah menjadi pewahyuan. Biarlah menjadi pembukaan-pembukaan. Biarlah menjadi rema bagi setiap kami. Bangkit bersama-sama dalam Tuhan. Hidup dengan percaya bukan melihat. Tuhan sungguh-sungguh ya rema. Karena iman, karena rema. Hamba-Mu doakan. Hamba-Mu impartasikan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan ada pewahyuan. Ada rema daripada Tuhan untuk setiap jemaat. Untuk setiap pelayan Tuhan. Dan kami akan lihat kemuliaan-Mu menyertai. Dan banyak orang berbondong-bondong datang. Setiap anak-anak Tuhan mengalami terobosan yang luar biasa. Dibangun menjadi manusia Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah doakan dan serahkan dalam karya-Mu. Sungguh bulan ini setiap kami dibangun menjadi manusia Allah. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi beri tepuk tangan dan silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan saudara. Sudah diberkati malam hari ini oleh firman Tuhan. Amin. Yang diberkati boleh beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi, amin. Haleluya. Ya baru saja kita belajar saudara-saudara bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya bermula dari apa yang tidak terlihat. Semua bermula daripada iman. Dan ketika sore hari ini kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan juga. Saya ajak setiap dari kita, mari kita belajar. Kita juga memberi dengan iman. Mari kita memberi dengan iman bahwa Tuhan yang akan mencukupkan segala kehidupan kita, segala kebutuhan kita. Seturut dengan kekayaan yang